Jika Jupe berlinang air mata, Dewi Persik justru bersunggingkan senyuman. Meski posisi Dewi sebagai terdakwa, namun ia merasa semua keterangan Jupe kemarin justru meringankan posisinya di mata hukum. Misalkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari pengacara saya atau pertanyaan dari Pak Hakim ya, kan selalu menangis. Sebenarnya kalau bisa tahu jawabannya dan memang benar adanya kan tidak perlu menangis. Kalaupun menangis. Banyak orang yang pesimis akan cinta Yuni dan Raffi ketika mereka mulai pacaran 2 tahun yang lalu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Yuni dan Raffi mampu membuktikan keharmonisan cinta itu. Sayang ketika pelaminan sudah diambang mata, Yuni dan Raffi justru diberitakan putus di tengah jalan. Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting, pedangdut muda dan cantik ini sedang menjadi sorotan tidak hanya karena fenomena lagu Alamat Palsu yang sedang naik daun. Ayu disorot karena kedekatannya dengan Raffi Ahmad. Media online bahkan menurunkan headline berita seputar kehadiran Ayu sebagai orang ketiga di antara Raffi dan Yuni Syara. Ayu Ting Ting sendiri tak bisa menampik kedekatannya dengan Raffi. Baginya, Raffi adalah guru sekaligus sahabat yang membuatnya nyaman kala menjadi co-host di atas pentas. Meski senior, Raffi tak pernah sungkan membantu Ayu yang jauh lebih junior. Ting Ting luar biasa. Pintar pantun, pintar nyanyi, pintar acting. Raffi juga baik bang. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Korea, bahasa binatang, ini bisa. bukan habis main bukan. Oh bukan, dia pintar, dia berbakat. Ya kayak Ayu kan segar gitu, jadi juga bisa. Buah kali ya. Bisa membuat penonton pagi-pagi semangat lagi. Senang banget, apalagi orangnya baik ya. Asik. Asik. Si orangnya baik gitu, nggak sombong lah, maksudnya Asik. pengen bergabung gitu sama Ayu, nerima Ayu. Awal Saya nerima apa adanya yuk. Iya, baik banget orangnya, benar. Nggak, maksudnya Ayu kalau ketemu A tuh Asik. senang gitu, maksudnya nggak ada rasa takut atau aduh gimana ya, terus asik. Kolaborasi Raffi dan Ayu Ting Ting di atas panggung memang menjadi warna tersendiri yang mampu menghidupkan suasana. Banyak yang memuji mereka sebagai pasangan serasi, termasuk Anang Hermansyah. Tapi banget nih. Masa sih? Hah? Ayu Ting Ting, iya dong. Hah? Cocok nggak? Cocok banget. Ya. Enggak cocok. Jangan. Jam segini Yuni tidur. Gak lihat. Raffi, Apa, Neng? lanjut itu udah Iya. ada caranya nih. Iya. Udah deh, Neng masih cari alamat. Iya, cari alamat Kang, gimana Cari dong? alamat, Neng. Terus anaknya cari apa Kang? Mendingan kita cari jodoh dulu. Iya. Cari jodoh. Neng sih belum ada, tapi kalau Akang kayaknya udah ada. AA juga belum ada jodohnya, diatur aja dah. Asik. ketemu partner kita gitu kan, apalagi aku kan juga baru gitu. Tapi untungnya partnerku yang sekarang orangnya baik, maksudnya mau gabung gitu kayak Raffi gitu. Biasanya Olga juga kalau misalnya lagi aku nge-host bareng sama mereka, mereka bisa bantu aku dan ngebimbing aku juga gitu. Berita kehadiran orang ketiga yang membuat cinta Raffi untuk Yuni tergerus sebenarnya bukan kali ini saja terdengar. 2 tahun lalu, Yuni diberitakan marah besar dan melabrak Asya Syara. Kala itu, Asya Syara disebut-sebut bermain mata dengan Raffi di belakang Yuni. Saya nggak ada maksud untuk mengerocokan hubungan orang gitu. Pokoknya saya sama Raffi hubungannya baik sekali, ya. Dan saya tidak akan merusak pertemanan saya yang udah lama hanya karena masalah yang nggak penting, itu aja. Wah sih aneh-aneh aja, ada-ada aja lah. Enggak lah, ini Sarah orangnya baik kok, nggak pernah ngelabrak-labrak orang. Nggak mungkin. Nanti kameranya kelabrak, ini nanti saya disangka ngelabrak wartawan. Kenapa? Nggak, si temen lama. Nggak, ini kok. Sejatinya sebelum pacaran dengan Yuni Syara, Raffi Ahmad adalah pemuda yang syarat dengan berbagai kisah cinta. Namun demikian, setelah menjadi kekasih Yuni, petualangan cinta Raffi cenderung tak terdengar gaungnya. Banyak orang yang beranggapan Yuni sanggup memproteksi Raffi. Tetapi dalam sebuah kesempatan wawancara, Yuni secara tegas membantah hal tersebut. Ia menyebutkan tak pernah bersikap terlalu posesif kepada Raffi Ahmad.
Kalian kebalik semuanya. Raffi yang sangat posesif terhadap saya. Jadi mungkin Raffi kan juga pernah bilang kan, Yuni satu-satunya orang yang tidak pernah melarang saya sama sekali. Saya nggak pernah melarang Raffi bermain dengan siapapun atau apapun. Kalian mungkin kalau yang keluar dari mulut saya mungkin ya mungkin susah dipercaya, tapi mungkin kalau teman-teman yang sekitar mungkin ada Iis, ada siapa, dia hafal banget gitu saya dan Raffi seperti apa. Lalu apa yang membuat Yuni akhirnya memutuskan hubungannya dengan Raffi Ahmad? Selain kehadiran orang ketiga, mungkinkah masalah klasik ketiadaan restu orang tua Raffi yang membuat cinta itu harus berakhir sampai di sini saja? Kalau keluarga saya semuanya welcome sama Raffi. Kalau Keluarga saya biasalah, welcome juga. makanya nanti kalau misalnya sudah siap kami tinggal keluarganya Raffi akan datang ke keluarga saya. Udah siap belum nih? Kalau udah siap saya lamar nih. Kalau saya kan orangnya pemberani ya. Ini cuman itu cara menghargai keluarga saya. Iya, nanti saya kesana deh sama keluarga. Jika Yuni Syara masgul karena cinta yang remuk di tengah jalan, Julia Perez masgul karena persidangan yang membuat dirinya tersudut. Ya, kemarin di depan majelis hakim, Juppe menangis. Seperti apa perkembangan kasus hukum Julia Perez versus Dewi Persik? Julia Perez menangis kala duduk di persidangan sebagai saksi pelapor atas kasus perkelahiannya dengan Dewi Persik. Air mata Juppe jatuh membasahi pipi. Julia Perez menangis tatkala menyaksikan kembali rekaman video yang menampilkan adegan perkelahiannya dengan Dewi Persik. Ini yang terjadi, saya dijabat dari satu penjabat. Saya dijabat. Yang jabat Dewi Persik yang mulia. Oh, itu dijabat? Iya. Sampai Saya ketarik ya mulia. Oh, itu dijabat? Iya. Lanjutkan lagi. Saya 2 kali dipanggil di sini dan saya sudah melalui proses ini 1 tahun. Diungkit-ungkit kembali, saya rasa butuh butuh kekuatan yang sangat besar. Saya mohon sama Allah untuk diberikan kekuatan, karena nggak gampang berada di dalam posisi di situ. Saya harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang terjadi. Jika Juppe berlinang air mata, Dewi Persik justru bersunggingkan senyuman. Meski posisi Dewi sebagai terdakwa, namun ia merasa semua keterangan Juppe kemarin justru meringankan posisinya di mata hukum. Misalkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari pengacara saya atau pertanyaan dari Pak Hakim, ya kan selalu menangis. Sebenarnya kalau bisa tahu jawabannya dan memang benar adanya kan tidak perlu menangis. Kalaupun menangis, ya berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Menangis bukan berarti tidak bisa menjawab. Pertikaian DP dan Juppe terjadi di lokasi syuting sebuah film layar lebar. Di tengah proses syuting, DP dan Juppe tiba-tiba berubah bak 2 macan betina yang saling menyerang. Kulit pipi kanan Dewi Persik terluka. Tak terima dengan tindakan Juppe, Dewi Persik membalas. Juppe beralasan melakukan adegan perkelahian tersebut sesuai skenario. Namun menurut Dewi Persik, apa yang dilakukan Juppe justru bertolak belakang dengan jalan cerita. Justru dirinya lah yang seharusnya menjatuhkan Juppe ke tanah dalam cerita film tersebut. 2 minggu lalu, dalam sidang versi pertama, di mana Dewi Persik sebagai pelapor dan Juppe sebagai terlapor, Julia Perez sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Juppe tentu saja tidak terima, ia langsung mengajukan banding. Saya masih berharap kebenaran itu terungkap dan saya masih menunggu proses banding nanti, dan ya saya minta doanya aja semuanya itu indah pada waktunya. Gak apa-apa, banding-bandingin sudah. Jadi 6 bulan percobaan untuk Yuli Rahmawati atau Julia Perez, 6 bulan percobaan, 6 bulan penjara, 3 bulan percobaan. Saya tidak sembarangan ngomong. Ya, tapi nggak di penjara kan, Bang? Nggak di penjara. Itu masa percobaan. Salah, dia masa percobaan, artinya di bawah pengawasan pengadilan.
Kini bola ada di tangan Juppe. Dalam persidangan versi kedua ini keadaan berbalik. Juppe sebagai pelapor, sementara DP sebagai terdakwa. Di sini kesempatan Juppe untuk memberikan argumen bahwa yang bersalah dalam kasus tersebut adalah Dewi Persik terbuka lebar-lebar. Sayangnya bukan Juppe.